Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya kepada Mbak Ana tentang tafsir Al-Iqlil. Ada 4 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mbak Ana, yaitu yang pertama, bagaimana pengertian dari tafsir Al-Iqlil dan biografi sang penulis tafsir Al-Iqlil. Yang kedua yaitu bagaimana metode penafsiran yang digunakan pada tafsir Al-Iqlil. Yang ketiga yaitu bagaimana corak penafsiran tafsir Al-Iqlil. Dan yang keempat adalah bagaimana sistematika penulisan dalam tafsir Al-Iqlil. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Nazifah. Nah, di sini kita berdua akan membahas tentang tafsir Al-Iqlil. Tentu semua mungkin sudah pada tahu bahwa tafsir Al-Iqlil adalah salah satu tafsir dari karangan Mufassir Indonesia, yaitu Kiai Haji Misbah Mustafa. Kiai Haji Misbah Mustafa adalah kakak dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Nah, Kiai Haji Bisri Mustafa ini adalah pengarang dari kitab tafsir Al-Ibriz. Baik, lanjut pada biografi beliau. Beliau itu lahir di Desa Sawahan, Gangpalen, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 5 Mei 1916 Masehi. Orang tua beliau yaitu Kiai Haji Zainal dan ibunya Hajah Ummu Salamah. Beliau wafat pada usia 78 tahun, tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Dzulqa'dah 1414 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 April 1994 Masehi. Lanjut, metode penafsiran tafsir Al-Iqlil. Nah, jadi beliau Kiai Haji Misbah Mustafa itu mengambil metode tahlili atau analisis. Jadi kitab tafsir Al-Iqlil ini disusun berdasarkan urutan ayat secara tartib mushafi. Kemudian beliau mengemukakan asbabun nuzul, menyebutkan munasabah ayat-ayat serta menjelaskan berbagai hal lain seperti penjelasan makna kata, menyebutkan hadis-hadis Nabi, riwayat dari sahabat dan tabi'in dan lain-lain. Ini merupakan metode yang beliau ambil dan beliau terapkan pada tafsir Al-Iqlil. Mungkin cukup begitu jawaban dari saya, atau ada yang mengganjal? Penafsiran. Nah, corak penafsiran tafsir Al-Iqlil ini menampilkan pola penafsiran berdasarkan rasio kultural masyarakat di sekelilingnya yang menurutnya tidak mementingkan keseimbangan kepentingan dunia maupun akhirat. Banyak orang yang hanya mementingkan kehidupan duniawi saja dan mengesampingkan kehidupan akhirat. Jadi corak penafsirannya itu, ya, beliau itu kan hidupnya di Jawa, otomatis bahasanya juga bahasa Jawa. Nah, beliau mengambil bahasa daripada bahasa kitab tafsir Al-Iqlil ini juga bahasanya bahasa Jawa. Nah, itu supaya apa? Supaya orang-orang di sekeliling beliau itu mudah untuk memahami penjelasan-penjelasan daripada tafsir Al-Iqlil gitu. Jadi beliau lebih mengutamakan rasio kultural masyarakat. Jadi kalau bahasanya Jawa, beliau menyesuaikan bahasanya Jawa juga, seperti itu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir dari Mbak Natifah ya, tentang seputar sistematika penafsiran. Jadi tafsir Al-Iqlil itu menggunakan bahasa Jawa dengan aksara Arab pegon dan makna gandul yang menjadi ciri khas daripada ulama pesantren Jawa. Mungkin sekarang sudah banyak yang tahu apa sih Arab pegon itu seperti apa, lalu makna gandul itu seperti apa. Apalagi banyak sekali ya sekarang itu pesantren-pesantren, bahwasanya mungkin seluruh pesantren juga pengkajian kitabnya juga seperti itu. Walaupun itu bukan pesantren Jawa, pesantren luar Jawa juga menggunakan alpegon, menggunakan makna gandul. Jadi sama, tapi disesuaikan dengan bahasanya masing-masing. Jika bahasa Sunda ya bahasanya bahasa Sunda, jika bahasa Jawa itu ya bahasanya bahasa Jawa. Nah, terus setiap ayat Al-Quran itu diterjemahkan secara harfiah, jadi secara huruf. Beliau menerjemahkannya secara huruf. Lalu beliau menggunakan makna gandul yang ditulis miring ke bawah di setiap kata. Seperti itu. Contohnya seperti Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Nah, seperti itu. Itu ciri khas daripada ulama pesantren Jawa. Nah, kemudian diterjemahkan per ayat bagian bawah. Jadi dari huruf, dari per huruf, lalu per kata, dan diterjemahkan per ayat menggunakan Arapegon dan makna gandul tersebut. Mungkin dapat dipahami dari jawaban saya. Saya cukupkan sampai segini.